jadi cukup besar. Dan setelah saya hitung tadi itu buahnya itu ada sekitar 17 ya. Bisa dibayangkan dengan pohon sebesar ini ya, ini sebesar 1 cm ini ya, masih diameternya 1 cm. Ini 17 ya, ini bisa kita lihat di sini. Ini satu batang aja 1 2 3 4 5 6 ya, 6. Jadi setiap daun ada bunganya ya. Terus di sini atasnya juga ya. Jadi setiap ini ada bunganya. Di sini pun juga begitu. Nih, bisa kita lihat nih. Ini 1 2 3 4 ya. Di sini juga ya. Ini banyak sekali ya. Nah, ini jambu kristal ini banyak sekali hamanya ya. Jadi ini harus kita lihat di sini. Nah, ini banyak hamanya putih-putihnya. Ini harus kita rawat ya. Jadi intinya jambu kristal itu mirip ya, hampir mirip seperti kita memelihara pohon anggur. Kalau kita sudah bisa memelihara pohon anggur, ini juga sangat mudah untuk untuk merawat ini ya. Ini warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wahid Channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasanya saya hadir untuk memberikan informasi dan inspirasi mengenai lingkungan, terutama mengenai pemanfaatan barang-barang bekas dan juga masalah tanaman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai tanaman yang setelah beberapa video saya sebelumnya itu membahas mengenai pemanfaatan barang bekas. Sekarang saya ingin membagikan tentang tanaman. Tanaman apa yang ingin saya bagikan? Silahkan tonton sampai habis, jangan di skip-skip, dan juga share ke teman dan sahabat lingkungan di mana saja berada agar video ini semakin bermanfaat. Nah, sahabat lingkungan, beberapa waktu yang lalu saya telah menanam bibit jambu kristal yang saya cangkok ya. Waktu itu masih kecil sekali ya, masih kira-kira segini ya batangnya. Dan saya dulu berjanji ingin mereview bagaimana kelanjutan dari hasil cangkokan saya ya, jambu kristal. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, akan mereview cangkokan saya yang dulu saya tanam, bagaimana pertumbuhannya dan juga bagaimana cara merawatnya. Nah, ingin saya share ke teman-teman agar teman-teman mengetahui bagaimana cara menanam dan juga merawat jambu kristal di dalam pot ya. Jambu kristal ini sangat mudah sekali kita tanam di segala media, baik di media tanam tanah langsung maupun di media pot ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai cara merawat jambu kristal yang di dalam pot agar tetap berbuah lebat dan tanpa rontok ya. Jadi ini adalah pohonnya ya. Kalau pada saat saya tanam dulu belum ada buahnya, nah, sekarang sudah banyak. Dan ini paling besar buahnya sebesar ini ya. Ini sama jempol saya, ini masih gedean buahnya ya, jadi lebih besar ya. Jadi kira-kira diameternya mungkin sekitar 3 sentian ya. Ini jadi cukup besar. Dan setelah saya hitung tadi itu buahnya itu ada sekitar 17 ya.
bisa dibayangkan dengan pohon sebesar ini ya, ini sebesar 1 cm ini ya, masih diameternya 1 cm. Ini 17 ya, ini bisa kita lihat di sini. Ini satu batang aja 1 2 3 4 5 6 ya. 6. Jadi setiap daun ada bunganya ya. Terus di sini atasnya juga ya. Jadi setiap ini ada bunganya. Di sini pun juga begitu. Nih, bisa kita lihat nih. Ini 1 2 3 4 ya. Di sini juga ya. Ini banyak sekali ya. Nah, ini jambu kristal ini banyak sekali hamanya ya. Jadi ini harus kita lihat di sini. Nah, ini banyak hamanya putih-putihnya. Ini harus kita rawat ya. Jadi intinya jambu kristal itu mirip ya, hampir mirip seperti kita memelihara pohon anggur. Kalau kita sudah bisa memelihara pohon anggur, ini juga sangat mudah untuk untuk merawat ini ya. Ini sangat mudah sekali ya, terutama kita untuk pemangkasan ya. Jadi tergantung pemangkasan. Kalau kita pangkas ya, ini akan berbuahnya itu semakin bagus ya. Ini seperti ini ya. Ini saya contohkan. Ini kalau di sini ada buahnya, agar buahnya tetap maksimal, maka atasnya ini harus kita pangkas. Nah, kita pangkas. Nah, kita pangkas dan hamanya yang ada di sini bisa kita buang ya. Jadi karena ini pohonnya masih kecil, jadi tidak perlu disemprot ya. Nah, ini di atasnya ini ya, agar buahnya bisa maksimal. Selebihnya ini kita potong. Nah, seperti ini kita potong. Jadi seperti ini kelihatan buahnya, dan ini daunnya kita tidak kita potong yang di bawahnya. Nah, ini yang ranting-ranting kecil seperti ini, nah, ini harus kita buang ya. Nah, kita buang. Ini juga ada ranting yang kecil ya, ini seperti ini, kita buang aja. Nah, ini kita buang ya, ini juga kita buang. Nah, ini kita buang. Nah, dan yang ada di sini juga kita lihat, hanya ada yang kecil seperti ini. Nah, ini tidak produktif ya, kita buang. Nah, buang seperti ini, dan daun-daun yang ini kita kurangin ya, terutama daun-daun yang ini seperti ini ya. Rantingnya kita buang ya, agar bisa tumbuh maksimal ya. Ini juga kita buang aja ini ya. Ini kalau kita pelihara, ini hanya memakan nutrisi saja ya, tidak akan mengeluarkan buah, dan ini malah justru banyak kutunya ini ya. Kalau kita biarkan, akan menularkan ke daun-daun yang lain. Jadi kita periksa ya, kita bisa langsung buang ya. Nah, ini yang kecil-kecil ini juga kita buang ya. Nah, ini kita buang. Ini kita tumbuhkan di sini, ini ada buahnya ya. Ini juga kita buang saja ya. Nah, ini juga kita buang. Jadi yang kita tumbuhkan hanya beberapa ranting saja ya, kita sesuaikan dengan pohonnya ya. Jadi ini kita rantingnya 1 2 3 4 5 6 ya. 6 saja ini sudah ada 17 buah ya, luar biasa.
ya, sangat banyak sekali ya, mudah-mudahan tidak rontok ya. Nah, untuk menjaga agar buah yang sudah menjadi buah seperti bunga ya, sudah menjadi buah seperti ini tidak rontok ya, kita jaga tanahnya ini, kita kasih kapur ya, kapur dolomit atau bubuk cangkang telur ya. Jadi yang paling mudah kita pakai cangkang telur. Jadi kalau ada sampah cangkang telur dari dapur ya, kita kumpulkan, nanti kita tumbuk ya sampai halus, baru kita campurkan ke tanah ya. Ini akan menjaga bunga-bunga yang ada di sini ini tidak rontok ya, jadi ini masih tetap bertahan ya. Dan satu hal lagi, teman-teman sahabat lingkungan di mana saja berada, untuk jambu kristal ini rentan sekali terhadap lalat buah ya. Jadi kalau sudah segede ini ya, ini harus kita bungkus ya, karena kalau kita bungkus nanti akan busuk ya dan rontok ya. Jadi memang agak unik ya kalau jambu kristal ini budidayanya. Walaupun kita punya kebun luas ya, semuanya harus kita bungkus ya pakai plastik ya, agar lalat buahnya itu tidak mampir ke buah dan menyebabkan busuk ya. Jadi kalau tidak dibungkus ini banyak yang busuk ya. Seperti saya juga punya pohon ya yang cukup besar, saya tanam di tanah, buahnya itu juga lebat sekali ya, karena sering saya potong, tapi saya belum sempat untuk membungkus, jadi banyak yang rontok ya. Sementara ini saya biarkan ya, nanti kalau sudah sempat akan saya bungkus lagi ya, karena buahnya cukup lumayan dan juga cukup manis ya. Jadi buahnya itu cukup manis ya. Pohon jambu tadi ini bisa sebesar ini ya, ini adalah jambu kristal ya yang saya tanam tadi, jadi cukup lumayan besar, dan ini sebenarnya belum terlalu tua ya. Jadi dalamnya seperti ini ya. Ini sebenarnya belum terlalu tua, tapi ini sudah manis ya kalau kita rasakan. Dan makannya ya itu sama kulitnya ya, sama kulitnya dan manis ya. Ini tidak banyak isinya ya, isinya hanya beberapa saja ya, dan sangat tebal dagingnya ya. Dan ini semenjak kecil memang sudah dibungkus ya, jadi aman ya. Ini tinggal kita buka bungkusnya, kita cuci, langsung bisa kita konsumsi ya. Cukup manis ya. Ini cukup berat ya, jadi nanti kalau sudah besar ya cukup berat juga. Tadi ada 17 ya, nanti harus dibantu nanti memakai beberapa kayu ya, agar tidak patah batangnya ya. Apa lingkungan ya, demikian tadi ya.
informasi dari saya mengenai jambu kristal ya. Sangat mudah untuk dibudidayakan ya, baik di dalam rumah ya, di sekitar rumah ya, maksud saya di pot maupun di pekarangan ya. Jadi dengan sampai berbuah seperti ini ya, kita ya cukup senang ya. Jadi mempunyai pohon sendiri, bisa kita petik sendiri, kita makan sendiri, bahkan kita bisa bagi ke tetangga. Sahabat lingkungan dimana saja berada, demikian tadi info dari saya mengenai jambu kristal ya. Semoga dapat bermanfaat dan teman-teman bisa praktekkan, dan juga bisa di-share ke teman-teman yang lain agar semakin banyak yang tahu mengenai cara budidaya jambu kristal dalam pot agar berbuah lebat dan tanpa rontok. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.